hormati Bapak Syukuh, Toho Bapak RT, Bapak RW, Toho Mas Toat, Baik, Soho Jamaah Bahjatun Nufus ingkang mugi tansah pinaringan sehat, amin ya rabbal alamin. Sepindah monggo kula lan panjenengan sedaya ngrasakaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang wekdal menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat, sempat langkung-langkung tasih pinaringan kenikmatan ingkang arupi iman saha Islam. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Raten kula panjenengan sedaya wonten ing dalem menika masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wujud kita muhabbah cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadiratnya boten enten. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Maulid. Ini bahkan sudah tanggal berapa ini dari Maulid? Asnika niku pun malam kali ulang. Nggih ta? Jumat, Sabtu, Minggu, dan Selasa. Oke, kita niku nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati Maulidur Rasul. Maulidnya Kanjeng Nabi, kelahiranipun Kanjeng Nabi. Allah telah berfirman di dalam hadis kudusinya, laulaka laulaka ya Muhammad. Laulaka lamun ora ono karena engkau. Dua kali disebutkan laulaka. Lamun karena engkau ya Muhammad, lama khuliqal afla, maka aku Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Kanjeng Nabi itulah semua makhluk yang ada pada sekarang ini menjadi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aslul ijad, makhluk. Asal wujudnya makhluk itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak diciptakan oleh Allah, mungkin kita juga tidak diciptakan oleh Allah. Maka seorang ulama itu pernah mengatakan, seandainya kamu mau mati saja, apa? Makanan itu tidak akan kalau tidak karena Kanjeng Nabi Muhammad itu ada. Oleh karenanya orang Islam yang menjadi
tidak memperingati Maulid Rasul, tidak ulang tahun Kanjeng Nabi kok mboten dipengeti. Nah niku kebangetan. Wong adanya Nabi Adam, adanya makhluk-makhluk apapun yang ada di alam semesta ini, itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seyogianya pada malam hari ini kita bersama-sama menyanjung Rasul, membaca Maulidur Rasul, membaca Siratun Nabawiyah, yaitu nanti kita akan baca Simtud Durar. Itu durar atau dibai atau berjanji itu sami mawon. Jadi sejarah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kawula hormati, pernah dikatakan di sebuah kitab, man qasada maudi', barang siapa yang menyengaja mendatangi tempat yaqra'u fihi, yang tempat itu di dalamnya dibacakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa atau siapa saja yang datang dengan sengaja mendatangi tempat yang di tempat itu dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasadallahu, faqad qasada, maka dia sesungguhnya mendatangi raudatan min riyadil jinan, maka sesungguhnya orang itu mendatangi taman dari taman-tamannya surga. Masya Allah. Maka kita pada malam hari ini dari rumah tadi diniatkan untuk menyengaja. Yang tadi belum niat, tadi berniat. Diperbaharui niatnya di sini. Untuk apa? Untuk memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau limahat datang karena apa? Limahabbah atau li'azamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Kanjeng Nabi dan untuk mencintai atau wujud kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita datang di tempat itu adalah seperti mendatangi taman dari taman-tamannya surga. Kemudian majamaah, barang siapa yang kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga li ajli dzalik, dengan niatan yang sama untuk mahabbah dan untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fab'atsallahu yaumal qiyamati ma'as shadiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fil jannatin na'im. Jadi orang yang datang di majlisan seperti itu, maka orang itu akan dibangkitkan besok di yaumil qiyamah ma'as shadiqin, beserta orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan juga beserta orang-orang yang pada mati syahid, wassalihin, dan juga dibangkitkan bersama orang-orang yang saleh, wa fil jannatin na'im, dan mereka akan ditempatkan di surga na'im. Amin Allahumma. Maka tidak ada lelah-lelahnya kita membaca sholawat kepada Nabi, ya. Apalagi Maulid Nabi ini, bulan Rabiul Awal ini, kalau kita tahu Nabi itu dilahirkan pada hari apa, Mas Mukhlis?
Mas Kandar iya, biasanya Mas Kandar iki lakoni. Mas Kandar gede. Ya, gede tenan iki mesti nanti tekon iki. Mas Kandar malam Nabi Muhammad lahirnya dinten apa Mas Kandar? Deh, Senin. Alhamdulillah. Tanggal pinten Mas Kandar? Tanggal 12 Rabiul Awal. Iya. Menika wonten kitab berjanji itu diterangkan tahunnya itu tahun gajah. Ternyata Ka'bah itu mau diserang oleh pasukan gajah. Pasukan yang pasukannya itu menaiki pasukan gajah, mau memporak-porandakan Ka'bah. Tetapi belum sesampainya Ka'bah, Allah telah mengutus ababil yang membawa, ayo Mas B, dinamakan lahir di tahun gajah itu. Ketika itu simbah Kanjeng Nabi yang bernama sinten Mas Bos? Abdul. Saat ini enten kalih Abu Thalib kalih Abdul. Nah Abu Thalib sinten? Nah Abu Lahab. Thalib sedang ibunya Kanjeng Nabi mengabari simbahnya atau bapaknya tadi Abdul Muthalib bahwa putranya yang bernama, dikasih nama, putranya sudah lahir dan putranya sudah lahir. Tetapi di Al-Jadikan bahasanya ibunya pernah mimpi besok kalau lahir berikanlah nama Ahmad atau Muhammad. Sinten nama? Nganggetun. Akhirnya Ibu Aminah, sinten ibune Kanjeng Nabi? Ibu Aminah memberikan kabar gembira kepada Abdul Muthalib yang sedang tawaf itu. Lalu Abdul Muthalib melanjutkan tawaf sekali, terus kemudian pulang, dibawalah bayi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masuk ke dalam Ka'bah, dan disitulah dipimpin doa atau doa simbahnya Abdul Muthalib itu di dalam Ka'bah bersama Nabi yang masih bayi. Disusui sama Kanjeng Nabi itu, disusui ibunya. Di dalam keterangan kitab Al-Berjanji itu 7 sampai 9 hari oleh ibu. Karena di Arab itu kadang-kadang panas, tidak ada pepohonan seperti di Indonesia gitu. Kadang-kadang ada air susu itu yang tidak keluar. Ibunya keterangan situ terangkan 7 sampai 9 hari menyusui, kemudian dilanjutkan yang menyusui adalah Suwaibah. Dan Suwaibah itu ternyata budaknya Abu Lahab. Suwaibah itu mantan budaknya Abu. Ya, termasuk Sayyidina Hamzah ternyata dulu juga pernah disusui oleh Suwaibah. Sayyidina Hamzah itu Pak Liye Kanjeng Nabi. Suwaibah itu yang menyusui Kanjeng Nabi justru malah Abu Lahab. Ketika Kanjeng Nabi lahir itu Abu Lahab belum mengetahui informasi itu, kemudian Suwaibah yang memberikan kabar, lalu Suwaibah itu dimerdekakan. Wis kowe tak merdekake ora dadi budak maneh. Mergane saking senenge ponakane ing jenengane Muhammad telah lahir. Saking senenge
membebaskan budaknya yang bernama Suwaid. Dan akhirnya Suwaibah itulah yang menyusui Kanjeng Nabi. Maka di dalam keterangan lain diterangkan suatu ketika Abbas pernah bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab sudah meninggal. Abu Lahab meninggal, kemudian ketemu dengan Abbas. Abbas, bagaimana keadaanmu di dalam kubur? Ya Abu Lahab, saya itu setiap hari disiksa, setiap saat disiksa, tapi kecuali hari Senin. Kecuali hari Senin. Karena apa? Abu Lahab telah bergembira, telah memerdekakan Suwaibah. Wujud dari kegembiraan kelahiran Kanjeng Nabi. Kemudian Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Abu Lahab itu kan sampai wafatnya tidak masuk Islam, gitu. Kan pernah Abu Lahab itu pernah mau ceritanya pura-pura ya, jatah makan buah. Abu Lahab itu membuat lubang di dalam di depan pagar rumahnya, kemudian memanggil Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, "Bosore nang nggon aku. Muhammad bosore nang nggon aku." Ditus kali Abu Lahab. Utusane Abu Lahab ngendikan ngoten iki. Nanti sore disuruh untuk ke tempatnya Abu Lahab. Akhirnya datang Nabi Muhammad. Sampai di depannya lubang itu, kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu, "Awas, hati-hati di depan ono lubang." Akhirnya apa? Nabi Muhammad balik kanan, tidak jadi masuk. Pergi, Abu Lahab yang ngintip dari dalam rumah, kemudian kok malah Muhammad balik kan, yang lewati lubang, dijebak. Akhirnya Abu Lahab malah keluar Nabi Muhammad dan akhirnya terperosok di dalam lubang, senjata makan tuan. Ya itu termasuk Abu Lahab. Nah, Abu Lahab yang tidak masuk Islam, tetapi ketika peristiwa kelahirannya Nabi sangat bergembira, kemudian menghadiahkan Suwaibah itu dimerdekakan. Sampai segitunya Allah memberikan keringanan siksa setiap hari Senin, karena Kanjeng Nabi lahirnya hari Senin. Kenapa Mas Andi? Suwira di semua ya. Begitu. Tunggu paling istiqomah, sehat, panjang. Setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan, bahkan di situ jarinya itu bisa mengeluarkan air. Jadi Abu Lahab itu mendapatkan keringanan di hari Senin, kemudian sambil menyucuk jari jemarinya itu keluar air. Tapi setelah itu hari berikutnya Selasa dan sampai hari Ahad tidak pernah merasakan ringan siksaannya, justru malah siksa. Tapi mendapatkan keringanan di hari. Maka kita sebaiknya sebagai kaumnya, sebagai umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita itu lebih banyak mendapatkan keringanan. Amin. Bagi kita bergembira setiap Maulid di tahun awake dhewe menghadiri majelis-majelis sholawatan, majelis-majelis peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Muga-muga dengan lantaran seperti itu kita besok ketika di dalam kubur mendapatkan keringanan oleh Allah, siksaan justru malah tidak dapat siksa. Amin Allahumma amin. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab nika, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha sa'tamani Gusti Allah. Ngaten ta biasane maknane ning masjid pokoke
innallaha satamene Gusti Allah wa malaikat tahu lan para malaikat Gusti Allah iku yusalluna padha maca innallaha satamene Gusti Allah mawon maosa malaikat maosa lan kok awake dhewe umat Kanjeng Nabi kok ora gelem maca mati banget tenda awake dhewe salat mawon mboten mau selawate mboten sah. Selawatnya kan kudu nih at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabi jika rada ditekan gini assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi nabi Allahumma sholli ala bi asyhadu an la ilaha illallah terus dipun lah niku salat mawon boten mau selawat boten sah. Napa malih awake jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla wahidatan mana apa itu wonten setunggalipun hadis man shalla alayya wahidatan barang siapa yang membaca salat kepadaku sekali saja membacakan sholawat kepadaku sekali saja sallallahu alaihi wasallam umpamane ngoten tok niku sallallahu alaihi Muhammad niku disebut sholawat Jibril man shalla alayya wahidatan sallallahu sallallahu alaihi asyara sholawat sallallahu alaihi wasallam niku hadisnya ngono man shalla alayya wahidatan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali sholawat sallallahu alaihi asyara sholawatin maka Allah akan membacakan sholawat kepada orang tersebut dengan 10 kali sholawat pun bola bali kula sampai apal paling wonten iki. Sebabnya napa? Sebabnya supados kita tansah mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi membaca sholawat dhateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten sebatas ngoten tok. Wa khuttat asyra khati'atin akan dihapus 10 niku nak selawat jenengan mau selawat sepindah wa khuttat asyra khati'atin maka akan dihapus 10 kesalahan kita niku nak be satu sholat nah, kalau kita membacanya sholawat berkali-kali lebih daripada satu maka akan dikalikan 10 tadi terus warufi'at asyara darajat maka akan juga diangkat derajatnya orang tersebut naik menjadi 10 tingkatan derajatnya Masya Allah jadi maca sholawat pisan tapi dipingke kalih Gusti Allah niku ping 10 nah Allah itu membacakan sholawat kepada manusia itu dengan maghfirahnya dengan rahmatnya Allah maka ketika kita punya kesalahan terhadap Allah bisa jadi kita akan diampuni dosanya karena kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu teruslah kita membaca sholawat karena sholawat itulah yang menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dan itu wujud kita kecintaan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping sholawat juga kita meneladani karena itu sebagai uswatun laqad kana lakum fi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawm dan seterusnya al-ayat. Jadi Kanjeng Nabi itu menjadi figur panutan kita di
samping kita mahabbah membaca sholawat, juga kita mengikuti sunnah beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya mulai dari di dunia ini sampai di yaumil akhirah. Mungkin demikian dari mungkin tadi kesempatan kali ini dan memperingati lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi pengingat kita, menjadi semangat kita untuk bermahabbah, untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai majelis Simtud Durat yang